Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sawardanto dari UIN Raden Bata Palembang bersama rekan-rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Cesaria Rahmatullahi Lana dari UIN Wali Songo Semarang, program studi biologi. Saya Ahmad Witanto dari UIN Raden Bata Palembang. Kali ini kami akan membahas tentang penyebab, dampak, dan solusi dari peristiwa pemanasan global atau global warming. Global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dalam jangka waktu panjang yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok gas di atmosfer bumi yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan panas dari radiasi matahari. Gas rumah kaca biasanya meliputi karbon dioksida atau CO2, metana CA4, nitrogen oksida N2O, dan ozon O3. Gas rumah kaca sebenarnya berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat dengan menahan sebagian panas matahari yang dipantulkan dari permukaan bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas-gas ini, terutama CO2, dapat menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang berlebihan. Akibatnya, lebih banyak panas terperangkap di atmosfer bumi dan menyebabkan kenaikan suhu dengan skala yang global. Global warming ini bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yaitu aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam, yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini menjebak panas di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Yang kedua yaitu deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan secara besar-besaran mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Yang ketiga yaitu polusi udara. Emisi polutan dari industri, transportasi, dan pembakaran sampah menghasilkan partikel-partikel yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Polusi udara juga dapat mengganggu proses alami pendinginan bumi yang disebut dengan efek aerosol. Global warming ini juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif bagi kesehatan kita. Global warming menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti kenaikan suhu rata-rata, pola curah hujan yang tidak teratur, dan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan parah, serta ekspansi termal air laut yang lebih hangat menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Hal ini juga mengancam pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dengan potensi banjir, intrusi air asin ke sumber air tanah, dan kerusakan ekosistem pesisir. Perubahan suhu dan pola curah hujan juga mengganggu ekosistem di darat dan perairan. Hal ini dapat menyebabkan migrasi atau kepunahan suatu spesies, dan juga menyebabkan kerusakan terumbu karang dan menyebabkan ketidakseimbangan pada rantai makanan. Perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara negatif melalui penyebaran penyakit vektor seperti malaria dan demam dengue. Peningkatan polusi udara juga menyebabkan masalah pernapasan dan adanya dampak psikologis kepada para korban bencana alam dan kerugian ekonomi dari global warming ini. Berikut adalah solusi dari global warming. Yang pertama yaitu transisi ke energi terbarukan. Beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua yaitu efisiensi energi, yakni mengadopsi teknologi dengan lebih efisien energi seperti penggunaan lampu LED, peralatan hemat energi, dan isolasi termal yang baik pada bangunan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu penghijauan dan konservasi hutan, melindungi hutan yang ada, melakukan penghijauan, dan mengelola hutan secara berkelanjutan dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer
dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang keempat yaitu transportasi berkelanjutan, yakni menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Yang kelima yaitu solusi terakhir, mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum utuh, legum, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta lebih sedikit daging dan susu dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air. Dalam rangka menjaga planet kita, penting bagi kita semua untuk mengatasi masalah global warming dengan memahami penyebab, dampak, dan solusi yang telah kita bahas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan lingkungan, dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih.